Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kaifahalukum? Berjumpa kembali bersama Paden. Dalam video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang akhlakul karimah. Di antaranya, yang pertama, aku gemar membaca. Yang kedua, bersikap pantang menyerah. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, Bapak harapkan kalian setelah melihat video ini, kalian lebih gemar lagi membaca buku. Kemudian yang kedua, mempunyai sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita telah berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang coba perhatikan dan cermati kedua gambar berikut ini. Kemudian berikan pendapatmu mengenai kedua gambar tersebut. Yang pertama, kira-kira apa perbedaan dari sikap anak pada gambar pertama dan kedua? Kemudian, apa keuntungan yang diperoleh anak pada gambar pertama? Kemudian yang ketiganya, sebutkan kerugian yang dialami oleh anak-anak pada gambar kedua. Nah, sebelum Bapak jelaskan pada materi tentang aku gemar membaca, coba kalian pahami cerita di bawah ini. Ilham memiliki teman baru yang bernama Hamid. Sebulan yang lalu, Hamid dan keluarganya pindah rumah. Rumahnya tepat di sebelah rumah Ilham. Hamid anak orang kaya, tetapi tidak sombong dan baik kepada teman-temannya di sekolah maupun kepada tetangganya. Hamid anak yang rendah hati. Ia mau bermain dengan siapa saja. Hamid sering meminjamkan mainannya kepada temannya. Hamid juga termasuk anak yang hemat karena uang saku sekolahnya tidak pernah dihabiskan untuk jajan. Sisa uang jajannya selalu ditabung. Ia sering membeli keperluannya dengan uang tabungannya sendiri. Oleh karena itu, teman-temannya sangat menyukai Hamid. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi tentang akhlakul karimah. Yang pertama adalah aku gemar membaca. Coba kalian pahami cerita berikut ini. Di kamar Raihan terdapat rak buku berisi banyak sekali buku. Ada buku kisah Nabi, pengetahuan alam, peta dunia, komik, pengetahuan umum, kisah para tokoh, dan masih banyak lagi. Setiap bulan ayah mengajak Rehan ke toko buku. Di toko buku, Rehan biasanya membeli banyak yang dapat menambah pengetahuannya. Setiap pulang sekolah, Rehan selalu membaca buku. Semua buku yang ada di rak miliknya sudah dibaca. Rehan tidak pernah bosan membaca buku. Baginya membaca buku seperti makan. Jadi membaca buku harus dilakukan setiap hari. Bagaimana dengan kalian? Kira-kira berapa buku yang sudah kalian baca? Nah, buku adalah jendela dunia. Begitu kata pepatah.
Membaca buku berarti membuka dunia. Kita tidak dapat mengetahui tentang segala sesuatu yang ada di dunia, tentunya dengan rajin membaca. Jika kita ingin mengetahui alam semesta dan planet-planet yang ada di dalamnya, bacalah buku tentang pengetahuan alam. Jika kamu ingin mengetahui keadaan negara-negara di dunia, bacalah yang menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi, rajin membaca membuat kita menjadi kaya pengetahuan. Ilmu kita akan bertambah setiap kita membaca buku. Bertanyalah kepada orang tuamu tentang buku apa yang seharusnya dibaca. Kita juga dapat bertanya kepada guru tentang bacaan yang dapat menambah pengetahuan. Nah, Al-Quran mengajarkan kita untuk gemar membaca. Bahkan dalam ayat pertama yang diturunkan oleh Allah adalah Iqra, yang berarti bacalah. Jadi umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk rajin membaca agar menjadi pandai dan bermanfaat. Setiap memulai membaca buku, tentunya jangan lupa membaca basmalah agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Nah, itulah diantaranya akhlakul karimah. Yang pertama adalah aku gemar membaca. Anak-anakku yang Bapak cintai, kita lanjutkan ke akhlakul karimah yang kedua, yaitu bersikap pantang menyerah. Mungkin kalian pernah mendengar para rasul yang memiliki gelar ulul ajmi. Masih ingatkah siapa saja mereka? Mereka mendapatkan gelar ulul ajmi. Rasul-rasul tersebut mempunyai sikap pantang menyerah. Pantang menyerah berarti tidak mudah menyerah. Menyerah berarti berhenti sebelum meraih tujuan. Misalnya, kamu mengikuti lomba lari 100 meter. Tetapi kamu berhenti di 50 meter. Itulah namanya menyerah. Orang menyerah berarti semangatnya rendah. Ia dikalahkan oleh rasa putus asanya. Nah, dalam hidup ini tidak boleh cepat menyerah. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita tidak boleh mudah menyerah. Kita harus semangat meraih cita-cita. Segala rintangan dihadapi, setiap masalah diselesaikan. Jangan mudah menyerah, apalagi putus asa. Allah itu tidak menyukai hambanya yang mudah putus asa. Nah, sekarang bagaimana cara memiliki sikap pantang menyerah? Tentunya kita harus meneladani para rasul ulul ajmi. Meskipun mereka mendapat tantangan dari umatnya, mereka tidak pernah menyerah. Mereka tetap menjalankan dakwahnya, mengajak umat untuk menyembah kepada Allah. Setiap ada perlawanan, mereka hadapi dengan sikap berani. Mereka berkeyakinan bahwa kebenaran pasti akan menang. Dalam setiap usahanya, para rasul juga berdoa kepada Allah, memohon pertolongan dan perlindungannya. Mereka pun berhasil menjalankan dakwahnya. Nah, untuk mengejar cita-cita juga harus pantang menyerah. Jika ingin menjadi dokter, kita juga rajin belajar. Tidak boleh bersikap malas-malasan. Gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk rajin beribadah dan berdoa agar Allah melindungi dan mengabulkan cita-cita kita. Ingat dan selalu optimis bahwa insya Allah kita pasti bisa. Nah, itulah diantaranya akhlakul karimah, yaitu gemar membaca dan bersikap pantang menyerah. Itulah yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak videonya.
Ditutup dengan doa akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.